RRI. Ini kedatangan legend-legend yang pasti di sini aku mau dengar suaranya dulu dari Rap Party. WhatsApp semua yang lagi mendengarkan ini. Biasa. Tadi kita udah dengerin lagu-lagu dari Rap Party ya. Iya benar. Keren banget, kamu bisa dengerin langsung aja di Spotify. Teman Pro 2 udah ada ini belum? Udah di launching belum video klip di channel YouTube mungkin? Visualizer kakak. Oke. Dari visualizernya sudah ada di YouTube Room Farrar Production. Yes. Di situ ada 4 tracklist, semua masing-masing dengan visualizer. Oke. Dari visualizer. Sip. Jadi kita bakal ngobrol mengenai album terbaru mereka ya. Betul sekali. Sebelumnya kita kenalin dulu teman Pro 2, mungkin buat teman Pro 2 nih siapa sih Rap Party itu begitu ya? Boleh? boleh, Silakan boleh, kita boleh. kenalan dulu. Pertama ada saya, Dani Genstop. Yang kedua, Ada saya juga Toyan. Ada siapa lagi? Yang ketiga ada saya Puasix. Oke. Ada saya sendiri sini Nokat. Dan ada Ada Randy dan juga ada Jose Vele. Cuman Jose-nya lagi tidak datang nih kakak. Oke, yang pasti ada satu tamu spesial banget ini the founding father-nya. Ya, betul sekali. Kita Kita punya sapa dulu ya, produser sapa nih. dulu bener. Ini ada the founding father ya, luar biasa yang kalau menurut aku pribadi beliau ini kakak yang satu ini teman Pro 2, dia itu yang memperkenalkan musik hip hop di Kota Jayapura, bahkan gak hanya di Kota Jayapura aja, Papua. Dari event Jayapura Baribut sekarang jadi Papua Baribut, Papua teman Baribut. Pro 2. Silahkan. I go by the name of the Fenomeno aka Karwar Boy. Keren banget teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Kakak Epo dan juga teman-teman dari Reparty. Ini gimana kabar nih? Dulu nih aku mau nanya satu-satu. Alhamdulillah puji Tuhan, sehat, semangat terus kakak. Dan kemarin tahun 2024 kalian itu yang aku lihat di media sosial banyak banget berkeliling-keliling Ya, di Papua. Ya, ya. Dari mana kemarin? Kemarin itu kita ke Merauke kakak. Ke Merauke. Ke Merauke. Nah. Kita ke Merauke tuh 2 kali ya teman-teman ya. 2 kali. Jadi event pertama tuh event Bawaslu, yang kedua tuh teman-teman kolektifan sama teman-teman hip hop lokal di sana, dan kebetulan di sana juga ikutan Kakak Epo juga. Kakak Epo punya salah satu program bersama kementerian. Oh keren. Dan aku penasaran juga nih sama Kakak Epo ya. Kak Epo, kamu tuh berkarir tuh sendirian awalnya dan sekarang nih udah menggelegar. Banyak banget dikenal oleh teman-teman pencinta musik hip hop, dan sekarang sudah ada Reparty. Awalnya tuh kayak gimana sih Kak Epo untuk membentuk teman-teman, ngumpulin adik-adik ini menjadi sebuah Grup ya. grup begitu ya, Reparty yang keren banget, udah punya album juga. Gimana tuh? Mungkin Kak Epo bisa menceritakan sedikit sebelum kita masuk ke album dari Reparty ini. Siap, jadi Reparty ini secara person mereka nih sebagian dari beberapa peserta Papua Baribut, kolektif rap battle yang saya bikin, skalanya Papua. Bahkan mereka ini cukup aktif, dan dari beberapa yang saya lihat, saya pikir punya potensi untuk dikembangkan dan siap untuk di-hire dalam manajemen dan label musik yang saya punya, yaitu Room Farrar Production. Dan beberapa ada Dani yang sudah cukup lama juga di rap, satu komunitas dulu di Jayton Connection, adik-adik. Juga Randy yang memang sudah sejak lama gabung jadi solo talent di Room Farrar. Akhirnya saya melihat ada potensi ketika mereka dikombin jadi satu kolektif grup. Iya. Jadi Rap Party, nama itu juga saya yang coba buat untuk mereka. Jadi kita tahu bahwa saat ini yang cukup viral di musik-musik rap Papua sampai keluar itu lagu pesta atau lagu acara, dan itu cukup rame dan menurut saya baik-baik saja dan sangat baik, bagus. Tapi bagaimana kemasan lagu hip hop rap yang culture bisa dinikmati dan bisa bikin orang headbang, yaitu rap, dan membuat real rap menjadi sebuah party, jadi Rap Party. Oke, wah keren banget, tepuk tangan dulu dong. Siap. Yang pasti mungkin skalanya nggak hanya untuk di Papua aja, semoga bisa sampai di Indonesia Amin, ya, amin, seluruh internasional bahkan. Aku mau nanya sama teman-teman dari Repartinya. Nah ini kan kalian diajar ya sama Kakak Epo ya, salah satu senior juga ya di musik hip hop begitu. Ya betul. Kakak ini diajar bagaimana Kak?
marah-marah kah atau dia bagaimana kah? Begitu bisa curhat sedikit ya teman-teman ya, teman Pro 2 ya. Ayo. Galak kah atau bagaimana kah? Coba. Boleh. Adik-adik kayaknya dari yang Ayo. dari yang di bawah orang dulu ya. Oke, boleh. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi Kakak Epo sosok kakak yang tegas orangnya, marah. Ayo kak. Kadang kita pikir marah kasar tapi sebenarnya tidak, kakak marah untuk baik. Kakak justru bina kita, didik kita di jujur saya sendiri bangga karena bisa gabung sama-sama di Reparty di usia yang sebenarnya waktu zaman-zaman itu kakak dong berkarya tuh belum susah sekali untuk dong bisa di posisi kayak begini. Kakak bisa botong di usia yang masih baru, yang muda sekali, yang baru terjun di dunia hip hop nih, tong bisa ada album, bisa kesana kemari, ada job. Pua aku penasaran sama Pua. Yang kemarin ini mereka sempat viral juga ya teman Pro 2 menggunakan pakaian superhero begitu ya, Power Ranger. Itu beritanya sampai di Pro 3 Jakarta, tahu nggak ya? Dan aku tahu otak dari semua itu adalah Kakak Epo. Nah, dari semua kostum yang mereka pakai, ketuanya nggak pakai, kurang sebetulnya ya. Oke. Oke, baiklah. Kalau Pua gimana nih tanggapan kamu? Sosok seperti Kakak Epo tuh seperti apa sih? Kalau tanggapan saya untuk sosok Kakak Epo tuh, kakak tuh dia ingin tong generasi itu beda dari dong. Artinya tong yang kakak dia buat tuh untuk baik untuk tong habis. Karena di kakak dong generasi itu susah sekali untuk tong karena sudah terlalu enak bagaimana tong patuhi peraturan. Oke. Dan kakak dia tegas dalam aturan. Oke, tegas dalam aturan. Keren banget, itu yang bisa bikin Kakak Epo berhasil ya di dunia industri musik Indonesia. Amin. Amin. Oke, next satu-satu nih ya, biar denger juga nih. Piccolo. Piccolo atau Jadi Kak Irma kalau Iya. di kita sebut Room Fararo tuh ada Kintal, itu banyak anak-anak yang gabung di dalam situ. Bukan hanya kita talent saja, tapi ada berbagai macam anak-anak yang ada dalam situ. Dan karakter yang berbeda-beda. Itu Kak Epo tuh punya nama panggilan-panggilan. Oke. Jadi ada nama lain nih. Oke. Ini yang satu Piccolo. Piccolo. Berarti Kakak Epo suka Dragon Ball ya, kalau nggak salah ya. Oke, silakan Piccolo. Oke, kalau ya Toyan. Eki Piccolo. kalau Kakak Epo tuh sering didik kita tuh selalu tuh pertama kakak dibilang tuh selalu apa waktu tuh paling penting sekali, hargai waktu, terus disiplin, terus belajar mengikuti peraturan di dalam label begitu. Itu yang kakak selalu ingatkan kita. Jadi kalau kakak tuh memang orangnya tegas. Itu yang kakak kalau macam kita buat salah atau mungkin paling sering tuh terlambat tuh selalu saya dapat marah, tapi itu bagus untuk tong biar ke depan bisa lebih baik lagi untuk menghargai hal-hal kecil. Oke, terima kasih. Next. Siap. Oke. Kalau dari saya sendiri, Kakak Epo tuh didik kita tuh memang keras dalam artian untuk agar kita bisa disiplin dalam waktu dan juga mungkin bisa berpikir tidak seperti yang kita berpikir bahwa rap itu hanya buat bikin lagu untuk yang dalam tanda kutip yang harus bermaki-maki, yang dia nanti seperti bakal begitu, ke situ, seperti begitu. Tapi kita dibuat untuk bisa berpikir yang tidak harus buat lagu yang seperti breaking yang ke arah kasar. Sarkas ya kayak begitu. Nyindir. Sama satu yang saya suka dari Kakak Epo, buat kita bukan rap ini bukan hanya untuk sekedar hobi, bisa juga jadi pekerjaan. Ya, setuju. Kita mendapat penghasilan yang sangat luar biasa dari Kakak Epo. Iya. Oke, terakhir ini paling lama kayaknya ini. Ini anak emas kayaknya. Tidak juga sih Kakak. Tidak. Ini yang sesuatu yang bagus juga kalau kita bagikan. Jadi di dalam Room Fararur itu di labelnya Kakak Epo, home productionnya Kakak Epo tuh tidak ada namanya anak emas Kakak. Serius. Jadi semua tuh setara. Iya benar Kakak Epo. Dari yang lama sampai yang baru tuh tidak ada kayak macam siapa anak emas. Jadi nyambung dari yang tadi Dani bilang kayak macam kita dididik bagaimana untuk berada di dalam dunia pekerjaan. Ini lebih ke dunia pekerjaan ya Kakak. Di dalam dunia pekerjaan tuh kayak macam kita berada di dunia entertain. Jadi semua tuh strukturnya sama seperti
instansi dan lain-lain lah kakak. Iya, betul. Kalau kasarnya seperti begitu kakak. Oke, kalau untuk reparti sendiri kalian udah dapat member, bilangnya member atau apa nih? Kru ya? Member sih. Member udah seklop ini, gimana pendekatan kalian satu sama lain begitu? Karena kan kalau untuk band, kalau untuk grup musik juga kan pasti ada rasa Iya, sungkan ya. gitu. Aduh, gitu. Gimana tuh kalian? Kalau Sering nongkrong bareng atau sering berbagi apa bareng? Kalau nongkrong bareng sih itu setiap bedanya hari, anak hip hop tuh kakak. Kalau anak hip hop itu pada dasarnya tuh memang ketika seleranya doang sama, Iya. pasti chemistry-nya tuh cepat nyambung. Selera apa nih? Selera cewek, selera makanan? Segala macam selera. Oke, Jadi oke. pasti itu klop saja gitu kakak. Kayak macam chemistry pasti dapat saja. Cuman memang yang perlu diperhatikan palingan masalah umur ya kakak. Karena kan beda-beda nih. Kita tak kumpul di reparty nih. Ada yang masih sekolah, ada yang baru lulus, ada yang masih kuliah, ada yang sudah berkeluarga juga. Oke. Jadi ya, tapi masalah chemistry terus yang lain-lain tuh pasti sudah langsung nyambung kalau pada dasarnya anak hip hop gitu ya. Kira-kira gitu ya teman-teman. Oke, dikira nanti kalau aduh aku lebih suka musisi Eminem, satunya nggak suka terus jadi bentrok gitu. Enggak. Kalau itu selera sih ya. Selera masing-masing. Kembali ke selera. Nah, ini Meskipun biasa ada kayak sharing terus Nah. adu referensi sebenarnya. Tapi menurut saya kalau sampai kiblatnya tetap hip hop all star seperti Eminem dan lain-lain, saya pikir itu baku melawan beredukasi lah. Jadi ada pertukaran referensi yang mantap di tongkrongan. Oke, sabar dulu Kakak Epo. Tapi Kakak Epo kan mendidik teman-teman adik-adik kita yang sekarang udah hits banget di kota Jayapura bahkan Papua begitu dengan segala stylenya, dengan segala gimmick-gimmick ya yang dipamerkan di media sosial. Itu kan pasti ada konsep ya, ada konsep terus ada sesuatu yang dibicarakan. Itu kamu gimana Kak Epo untuk menghadapi adik-adik punya pemikiran-pemikiran, aduh aku maunya gini, maunya gitu. Itu kan pasti aduh gimana ya, berat juga ini Sangat, anak-anak sangat. gitu kan. Pertama faktor yang tadi umur. Umur, oke. Tong mendidik teman-teman yang dimana sebenarnya bukan umur sih, masalah pribadi ya. Ya kalau terlalu muda dan ternyata pribadinya masih agak labil, memang butuh energi yang cukup ekstra untuk menghadapi dorang dengan mood berbeda-beda. Masalah tadi masalah manajemen waktu, terus treatment buat wardrobe juga. Apakah ini bertolak belakang dengan dong selera atau tidak? Tapi apalagi seperti gimmick Power Ranger. Saya pikir kalau gimmick Power Ranger tuh mungkin itu 10/1 ya. Maksudnya di antara misalnya 10 orang itu pasti satu saja yang mau dan itu nekat-nekatan. Tapi bagusnya adalah dong coba untuk mengikuti dan saya coba memberikan satu mindset ke orang bahwa kita tuh harus 3 kali lebih kencang berjuang karena jenis lagu yang reparty bawa itu bukan lagu yang saat ini relate sama market rap yang sekarang. Sekali lagi tidak ada salahnya dengan masing-masing selera berkarya. Kayak macam yang lebih cepat relate kan yang lagu cinta, yang agak galau, terus kalau tidak yang daboy sekarang lagu acara. Nah ini kami tetap main boom bap nih, hip hop yang real dengan real story yang isu sosial sesuai tongkrongan milenial saat ini. Bagaimana kita juga sajikan satu gimmick yang bisa kenalkan nama reparty dulu. Kalau dong kenal nama reparty, dong pasti cari karyanya karena dong tahu oh ternyata Power Ranger nih rapper. Nah itu sebenarnya shout out juga buat teman saya Tia Nadi yang sudah balik ke Jogja. Dia adalah sutradara yang garap musik video tema Power Rangers. Dia orang pertama yang sebut kostum Power Ranger. Untuk sebenarnya kepentingannya tuh buat wardrobe buat di musik video saja, syuting video klip. Cuman akhirnya saya kembangkan jadi gimmick promosi, digital marketingnya. Tiba-tiba on the spot waktu itu ada pleno kota Jayapura, terus ada chaos sedikit. Dan akhirnya saya bilang, tanpa itu, serius itu tanpa ada settingan apa-apa. On the spot, kayaknya kalau kamu gak, iya spontan. Kayaknya kamu kalau pakai kostum terus tong berjudi dengan keadaan saja begitu. Jadi kalau puji Tuhan, alhamdulillah aman-aman ya dapat konten. Kalau ya minimal tulang belakang kena batu lah. Jadi
Tapi itu asli Kak, jadi saya bilang tong berdoa. Jadi dong masih pikir saja saya ikut. Berdoa, habis itu semua keluarin kostum Power Ranger. Jadi berdoa tuh sebagai kostum Power Ranger. Jadi begitu dong jalan, mau jalan dong tanya, baru kakak ikut kah? Saya bilang, terada saya bantu berdoa di rumah saja. Jadi kalau Power Ranger tuh kan ada Zordon di markas, so jadi tunggu hasil aja. Jadi akhirnya panjang sampai dengan berangkat ke Merauke tour, reparti tour tuh langsung benar-benar pakai kostum Power Ranger di pesawat. Ternyata kru cabin sama pilot tuh juga excited karena ada Power Ranger naik pesawat waktu itu. Dan tiba di Merauke juga, media lokal Merauke tuh akhirnya lumayan viral juga di sana. Dan itu cukup positive vibe sih karena saya berpikir ketika kostum Power Ranger dipilih untuk jadi wardrobe di musik video, yang saya pikirkan adalah wah ini bisa jadi gorengan panjang karena bicara tentang superhero nih, Power Ranger lah yang bisa masuk ke semua kalangan umur. Gitu. Sampai dengan orang tua relate sama Power Ranger. Kalau tong bilang apa ya, kayak sekarang kayak anime atau apa segala macam kayaknya kurang masuk. Tapi kalau Power Ranger dong tahu sih. Tapi dengan istilah lokal Power Rangers. Kayak begitu. Dan penasaran siapa yang jadi Rangers pink, biru, merah? Aku penasaran nih. Oke, Power Ranger tunjukkan pesonamu. Power Rangers tunjukkan pesonamu. Dari saya duluan Kap ya? Iya boleh. Sub nama tuh Randy, nama panggungnya tuh R&D. Ya. Saya di situ pakai kostum Power Rangers warna biru. Biru. Nah, kalau saya Dani, nama panggungan Dani Genstop. Kalau saya pakai Power Rangers hijau. Hijau, oke sesuai baju ya, sesuai baju biru. Kalau sub nama tuh, kalau sub nama Yanto Yakadewa, ya. Kok namamu Jawa banget sih? Ada cerita. Nama panggung Toyan sa Power Rangers Pink. Nah, ini nih yang paling viral nih, Pinky Gemoy nih, Pink. Iya, banyak banget. Ih, gemoy banget Power Rangersnya. Oh, itu Yanto guys ya. Kalau saya nama Pua, nama panggung Pua 69, Sapo Rangers merah. Merah, oke. Nama Inokati, nama panggungan Nokat, saya Power Rangers kuning. Oke, jadi sesuai dengan warna baju yang dipakai hari ini. Sama yang terakhir tuh ada Joseph Vele. Dia tuh Rangers. pakai Rangers warna hitam. Hitam. Kan yang hitam biasa datang terlambat tuh kakak. Iya betul. Ya, makanya dia juga datang terlambat. Jadi kita tuh mendalami peran kakak. Oke, Mendalami tapi peran. waktu kakak Epo suruh kalian pakai kostum itu kalian milih sendiri atau udah ditetapkan kamu yang kan soalnya nanti ke depannya itu akan jadi ciri khas begitu Iya, ya dari iya. masing-masing personil ataupun member dari reparti ini itu gimana? Kalau itu dari si sutradaranya tuh kakak Tian tuh. Iya, Oke, Katian yang memang udah Iya. ngasih konsep bahwa ini Harus pakai warna ini sesuai karakter. Mereka paling fokus tuh yang pink. Pink. Itu langsung paling pertama di plot langsung. Wow, keren. Tapi kalian tuh berani banget ya. Itu kan padahal lagi rapat pleno di Kota Jayapura itu. Wih, itu chaos banget sih Parah, berdua ya sih, parah sih. Jadi sama seperti yang kakak Epo bilang tuh. Jadi kitong semua lagi terkumpul tuh kakak. Yang ada kan ada teman-teman yang produksian juga. Jadi datang tidak ada settingan apa-apa. Tiba-tiba langsung kitong lihat berita. Kakak Epo langsung bilang, kamu pakai kostum, kamu ke sana, terus kamu cetak tulisan kawal pleno. Sudah tiba-tiba kita berdoa sebelum jalan. Pas jalan gini bosnya kita terikut. Sampai sana. Tapi syukurnya pas situasi saat itu pas kita sampai sana tuh yang kita juga cukup bangga juga ya kakak karena situ kan banyak yang panas maksudnya ya dua kubu kita pas hadir tuh mencairkan suasana gitu. Oke, tapi jadi aku penasaran vibe positifnya ada. sama Kak Epo. Pasti kamu punya maksud tersendiri begitu untuk membuat adik-adik ini menggunakan kostum dan menurunkan mereka pada saat rapat pleno yang lagi chaos tersebut. Sebenarnya maksud pesan kamu tuh apa gitu? Pas banget dengan rapat pleno begitu. Jadi pertama tuh Mengarah ke politik sedikit boleh ya teman Pro 2? ya kalau sebenarnya asik sih bicara politik. Sebenarnya saya keresahan sendiri sih Kak. Karena setiap kali politik pasti ada kewaspadaan di mana jangan sampai terjadi kekacauan di satu daerah. Khususnya di daerah Papua nih. Kita tahu bahwa di kabupaten yang lain di Papua ada pembakaran dan segala macam. Jadi
saya berpikir untuk di sisi lain dari marketing si Reparty ini, coba kamu turun dan membuat sesuatu yang kreatif, tapi mungkin di mata beberapa orang itu terlihat konyol, tapi ternyata teman-teman dari Polresta Jayapura Kota, anggota yang bertugas pada saat itu mengapresiasi juga. Sampai saat kita kontak-kontakan sebelah, ya itu juga mitra Polda Papua tuh, Power Rangers. Terus mungkin mengemaskan Tipmas dengan cara yang kreatif. Iya, setuju. Terus yang berikut, saya tahu bahwa teman-teman jurnalis juga ada di sana, jadi pasti ada feedback yang terjadi sharing antara kita. Jadi, wih, bro, aku bisa pikir begitu tuh. Sebelah, saya pengen cari feedback bukan tentang validasi, tapi bagaimana sistem keamanan ketika datangnya musim politik di Papua tuh. Ya sudah, kita memilih yang memilih, yang kalah ya cukup sudah, yang menang ya puji Tuhan. Pada akhirnya kita akan tetap mendukung kepala daerah yang terpilih, karena kita tetap warga kota Jayapura. Jadi siapapun wali kotanya kita support dan kita punya kerinduan. Nah, di sisi yang lain, saya tahu bahwa ketika pesta-pesta politik bergulir atau sesuatu yang sifatnya ramai, pasti ada jurnalis dan dari macam-macam media. Jadi saya pikir, wah ini exposure gratis ini, tanpa bayar-bayar endorse untuk promo. Jadi sudah, kamu terjun aja, so pasti secara organik tuh kamu masuk berita begitu. Jadi ya, satu secara bisnis menghemat produksi, kedua ya sambil menyelam minum air, kalau bisa bakar ikan dalam air sudah, nabi tembakar. Iya, dan itu keren banget, berhasil teman Pro 2 ya, jadi udah dapat viralnya, dapat akhirnya orang juga penasaran begitu ya dengan karya-karya dari Reparty ini. Yes, sekarang kita ngomongin albumnya ya. Yes. Albumnya ini ada judul albumnya apa nih? Bertajuk apa albumnya Reparty? Kalau tema albumnya Pestakan nih Kak. Pestakan. Pestakan. Gen Z banget, anak-anak senja banget ya. Oke, Pestakan alasannya memilih Pestakan itu mungkin kita combine dari jenis-jenis ini ya Kakak, dari kita punya karakter sebagai Reparty. Terus sama musik-musik yang kita bawakan. Iya. Sama kita terinfluence juga dengan ada legend rap di era 90-an Kakak. Pesta rap 80-an. 90-an. Kita terinspirasi dari mereka. Mereka tuh kan bawa musik yang betul-betul hip hop, tapi di era saat itu tuh mereka bisa menginfluence banyak sekali masyarakat dan lain-lain. Siap, betul. Ada berapa lagu di album Pestakan? Ada 4 Kak. Ada 4 lagu. Apa aja tuh lagunya? Pertama ada Pestakan. Ya, judulnya. Yang kedua ada Cantik Ganteng. Koplanto. Oh, Koplanto. Ya, ada 3 kata nih Kakak. Ini kalau Kak Epo. Koplanto. Terus. Yang ketiga ada Cantik Ganteng. Yang keempat ada Om Jin. Om Jin. Nah, kalau untuk konsep dan penulisan lagunya sendiri, kalian Power Rangers ini yang pure untuk murni konsep liriknya semua dari kalian, atau masih dikuasai penuh oleh Kakak Epo, gimana tuh? Kalau dari segi lirik kita nulisnya masing-masing Kak. Ya, benar. Cuman nanti eksekusi terakhirnya tuh nanti Kak Epo dengar dulu. Layaknya produser musik, jadi dengar dulu, oh ini ada lirik yang mungkin sarkasnya terlalu atau itu bisa jadi Kak Epo ada kurasi juga lirik-lirik. Waktu itu pasti kalian dikasih PR untuk satu orang satu lagu kah? Mungkin atau 2 lagu, atau memang harus dikumpulkan? Kan kalau biasanya tuh kalau untuk kurator lagu kan ada berapa 10 lagu tapi diambilnya cuma 5. Apakah seperti itu atau gimana? Enggak sih, kalau lagu enggak bikin semua. Enggak. Beda jatuh sih. Jadi Tong itu bikin lagu rame-rame Kak. Bikin lagu rame-rame, bikin sebanyak mungkin. Terus kita ajukan ke Kakak, nanti Kakak pilih mana yang bisa masuk di album atau mana yang jadi single. Waktu itu ada berapa lagu yang kalian kasih ke Kakak Epo? Ada sekitar 6 atau 7 ya. Ya 6 atau 7. Ada lebih pokoknya. Lebih dari 5. Lebih dari 5. Dan yang terpilih adalah 5 lagu.
Yang terpilih 4 lagu. Empat lagu itu yang memang sudah bisa didengarkan teman Yes. Pro 2 di mana? Teman-teman bisa dapat di semua digital Platform. musik dan juga lirik visualisirnya bisa kalian tonton di YouTube Room for Horror Production. Keren banget. Jadi teman Pro 2 ya itu keren banget untuk proses produksinya. Nah ini aku mau ngomongin soal pada saat kalian rekaman. Yes. Butuh waktu berapa lama tuh? Jadi 4 lagu itu. Estimasi waktunya mungkin tidak bisa dihitung kakak karena kadang itu Setahun ada untuk Enggak, enggak. maksimal. ya ada. Oke. Cuman kalau untuk perkarya lagunya itu biasa tuh tidak bisa jadi sehari, ada juga yang jadinya 1 minggu. Jadi tidak bisa dihitung tepatnya berapa tuh. Ah, itu. Iya. Oh, terlambat itu yang bikin Kakak Epo tuh ganas sekali gitu Iya, ya. betul, Kak. Gitu. Padahal memang ini sudah harus launching. Apakah ini di launchingnya udah dari tahun kemarin atau ini baru mau, wah ini promo aja nih gitu. Sudah jadi fixnya ini kapan kira-kira? Untuk album Pestakan untuk ini. album. Iya. Rilisnya tahun ini. Rilisnya tuh pas bertepatan dengan anniversary-nya Reparty kakak. Satu tahun. Satu tahun Reparty. Tanggal 18 2024 itu berdiri Kakak Epo bentuk kita Reparty. Setelah itu beberapa bulan kemudian tiba-tiba langsung Kakak Epo gaungkan nih macam bagaimana kalau kamu buat karya karena kita punya lagu sudah cukup banyak, akhirnya Kakak Epo langsung bilang bagaimana kalau kita buatkan album saja. Jadi kita sudah prepare itu dari akhir tahun kakak, dari sebelum akhir pertengahan tahun. Oke, nah ini aku boleh nggak menanyakan agak sensitif sedikit nih, boleh ya? Boleh. Reparty pengen tahu aja sih konsep dari Kakak Epo kan kalau yang aku tahu tuh ada JKT48 ya. Mohon maaf ya. Nah itu member-membernya bisa berganti. Nah untuk Kakak Epo sendiri apakah nanti mereka ini bisa digantikan nggak sih atau memang ini udah klop ini akan Reparty selamanya gitu? Gimana Kakak Epo? Ya, ini pertanyaan begini sangat bagus sekali. Jadi grup ini dibuat sebagai platform regenerasi juga sebenarnya Reparty. Jadi terakhir saya bikin grup itu tahun 2017 di dalam manajemen yang saya bikin. Dan itu ada trauma, saya juga semakin hari kan harus belajar juga, kedewasaan pun seperti begitu. Jadi saya agak pikir, bikin grup lagi pasti saya akan coba menerima resiko-resiko yang ya itulah mendidik orang, energi yang cukup terkuras, tapi saya coba berani. Akhirnya menetapkan bahwa Reparty ini sendiri platform yang dimana saya biasa bilang, tong tidak perlu tunggu. Yang hilang, tinggal dia hilang, kita harus orbit yang lain lagi. Jadi Reparty tetap ada meskipun tinggal 1-2 orang bahkan atau kita harus chance ada new personil yang masuk ke dalam. Tapi paling tidak di album pertama misalnya formatnya orang-orang ini, puji Tuhan amin kalau konsisten ya tetap Reparty seperti format yang kita lihat. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan attitude yang kurang bagus dan cukup menjadi pelanggaran penting, saya pikir akan ada punishment tertentu untuk masing-masing personil Reparty sendiri. Atau mungkin mereka ingin bersolo karir mengikuti jejak Kakak Epo kan awalnya Kakak Epo kan juga di Oke. Ya itu sangat betul. Ya dengan sangat bijak kita harus pikir bahwa kalau dong berpikir untuk bersolo karir dan itu membuat dong semakin sukses, berarti kita juga ada dalam proses keberhasilan dan kesuksesan itu sebenarnya sih. Cuman ya yang penting benar-benar solo karir bukan solo squad. Jadi Reparty itu akan selalu ada, entah pun nanti member-membernya ini mungkin bakal bersolo karir sendiri kah atau mungkin bakal mengakhiri bekerja sama teman-teman ya. Bisa jadi kan stigmatis sih seperti teman-teman yang lain mungkin punya tujuan untuk kerja di kantor itu berkat. Jadi kalau dong kerja di kantor dan dong bercerita di kantor yang nanti dong kerja, misalnya saya juga pernah jadi rapper, ya itu akan membina dorang seperti aturan-aturan ini ketika dong bawa ke dunia perkantoran dan dong menerapkan itu, saya pikir sekolah hidup sih untuk dorang. Tapi kalau misalnya ada juga yang mau pindah ke
dangdut koplo misalnya mau berkarya di Jawa, ya itu juga bergerak sesuai isi hati. Tapi bukan keras aktif ya. Bergerak sesuai dengan isi hati. Nah ini kalian gimana nih pendapat kalian dengan statementnya Kakak Eko tadi? Kalau dari Tanggapan kalian? saya duluan kah? Boleh. Kalau dari saya pribadi, memang kalau sistemnya seperti itu. Maaf ya teman Pro 2, ini ada rekamannya, videonya ada. Yap. Jadi kalau sudah berbicara hari ini, nanti kedepannya akan lain itu bisa pasti. Ada jejak digitalnya ya kakek. Betul. Gimana? Kalau dari saya pribadi, saya rasa kalau di dalam dunia pekerjaan memang semua seperti itu kakak. Iya. Kalau sudah sistemnya seperti itu ya berarti kita siap menerima lah. Kalau misalkan reparti ke depannya tanpa ada saya, tanpa ada teman-teman yang lain, tetap reparti, berarti itu juga salah satu yang Kak Kepo bilang, yaitu keberhasilan bagaimana Kak Kepo membangun suatu grup yang konsisten sampai nanti. Amin. Jadi repartinya itu tetap ada ya. Iya. Walaupun mungkin ke depannya bisa jadi mungkin membernya berubah. Berubah, betul. Tapi reparti tetap ada. Yes. Gitu. Keren banget. Amin. Amin. Keren banget kemarin tuh aku. Sama ini sih, next nanti kalau ada perform Kak Irma harus nonton nih, karena Reparty itu kolektif grup rap yang bukan cuman nge-rap hands up set, tapi Reparty itu per lagunya punya koreo. Jadi untuk blocking panggungnya paling rapi dan menurut saya masih one and only Kota Jayapura atau Papua sih. Itu konsep juga bagian Konsepnya mahal ya, performnya mahal. Jadi satu lagu tuh buat teman Pro 2 yang mungkin mau ngundang bisa 75 juta. Wah. Amin. Karena gak sia-sia, mereka udah paket lengkap banget. Koreo bisa. Yes. Terus nyanyi semuanya keren, kece. Lengkap kan? Menarik hati juga bisa. Jadi langsung aja. One Piro gitu ya. Piro. Oke. Keren banget. Kalau untuk lagu sendiri ini kan judul lagunya tuh khas banget ya untuk anak-anak Kota Jayapura ya. Papua lah. Nah itu dapatnya dari mana? Terinspirasi untuk menentukan judul lagunya sendiri. Kalau referensinya dari kehidupan sehari-hari sih kakak. Yang memang kita lihat, ini relate nih kalau kita tuangkan dalam lirik. Contoh kayak macam lagu Cantik Ganteng. Mulai dong cerita tuh lagu soal apa, tentang apa? Kalau Cantik Ganteng itu kemarin siapa yang usulkan tuh Cantik Ganteng? Piccolo ya, Piccolo. Nokat dengan Ini yang paling dicari boleh. Idenya Rangers kuning nih, Nokat sama siapa kemarin ya? Sama Dani, Rangers hijau. Boleh. Jadi kalau di lagu Cantik Ganteng tuh awalnya Kakak Randy yang kasih dengar beat kah atau Kakak Dani? Kakak Dani yang kasih dengar beat. Jadi kan Kakak Evo bilang bikin lagu jangan kayak Breaking. ya breaking ya bilang. Breaking tuh kayak mana sih breaking? Breaking tuh Nah, jadi yang kita lihat itu, jadi kan ada perdebatan panjang mengenai siapa real hip hop, siapa bukan. Gitu. Ya itu juga. Padahal kan sebenarnya kalau kita lebih memperdalam knowledge sih, hip hop ini yang terjadi di sekitar kita orang, yang relate dan itu disuarakan benar-benar terjadi dan dialami begitu. Jadi spiritnya dibagikan. Jadi kita hip hop ini sudah tidak real sejak orang Indonesia memainkan hip hop. Karena kita adopsi culture. Hip hop itu budaya. Bagaimana kita meminjam budaya itu, mengadaptasi lalu menjadikan itu media untuk bersuara. Nah, dong tidak bisa cerita tentang Amerika nih, pegang senjata, terus geng-gengan, Crips, Blood, West Coast, East Coast. Untuk menerapkan itu di sini, bagaimana apa kabar budaya di Papua begitu. Tapi bagaimana dengan beat yang tetap samplingnya hip hop, tapi kandungan ceritanya sosialita yang terjadi memang benar-benar di Kota Jayapura dan lebih spesifik lagi di dong umur, di dong punya masa tongkrongan dan sekitarnya. Jadi hip itu knowledge, wawasan dan intelektual, dan hop itu movement, berkarya. Jadi apa yang kau beritakan dan kau sampaikan, deliver message, pengantaran pesan itu harus relate dengan kau wawasan dan yang kau tahu. Jangan cerita sesuatu yang kau cuma dengar satu, kau cerita sampai 10 begitu. Nah, terus kita tahu bahwa ada juga rapper yang baru pertama kali bikin lagu, terus dia pelirik tuh, tak peduli semua orang pembenci, yang tahu kau siapa? Kau saja baru bikin lagu satu kali, itu kan kayak macam agak aneh begitu. Kalau makanya saya bilang
berkarya ikuti proses yang sesuai dengan kamu masa, jangan memaksakan diri, itu kamu akan bercerita sesuatu yang bullshit gitu. Ya, masih ke Kakak Eko dulu, aku penasaran dengan kalau misalnya ada anggapan bahwa lembek sampai itu bagaimana? Kalau dulu mungkin kayak macam masih tapi apa ya, ini reparti memang tujuannya industri entertain. Jadi kalau mau kayak macam terlalu hip hop begini, hip hop begitu yang sampai ya sudahlah, maksudnya semua dengan porsi masing-masing. Kalau kau memilih idealisme yang saya tetap prinsipnya hip hop yang keras, Tidak butuh yang uang. ya tidak butuh, tak peduli dengan angka lalala, ya jangan marah kalau terdapat job juga begitu. Nanti kadang orang naik panggung ada kritik lagi, jangan ini yang naik, ini kurang. Ya sudah, kalau memang kebalik, kalau dong memang di package untuk entertain, makanya ada koreonya, meskipun ada bahasa yang selain lembek tuh ada kayak dong ini hip hop kah boy band. Iya. Oke, mungkin kan perlu nonton Hip Hop Evolution sih biar lihat lebih jauh lagi. Biar entertain tuh kita menghibur orang dengan hip hop yang tidak mengada-ngada gitu, tapi kelihatannya ya dong kalau ngedance dong nikmati, dong tulis lirik juga itu dong keresahan, terus itu dimainkan, dibayar dan orang juga suka, kenapa tidak? Itu bisnis tahu. Menghasilkan duit juga ya. Ya betul sekali ya. Cuma sekedar nyanyi aja nggak ada koreonya. Ya. Artinya kan yang sesuatu yang beda perlu supaya kita anak-anak Kota Jayapura nih tetap dianggap dan terlihat inovasi lah, inovatif. Betul. Oke, jadi pas dengar beat nih, ini kayaknya enak nih. Jadi saya yang awalnya bikin lagu, tulis liriknya tuh kayak cantik-cantik, fotonya kok diedit, cantik-cantik sama cowok kok genit. Tapi kayak ini kita terlalu menyudutkan perempuan sekali nih. Ya aku tersinggung. Iya, jadi ya. Terus kita reparti kan, kita kalau buat lagu tuh kita pikirin ya, gimana kita punya lagu tuh bisa diterima tuh di semua kalangan, mau cewek, cowok, anak kecil, orang tua, semua bisa diterima. Akhirnya kita tambah lagi, ganteng-ganteng sama cewek kok pelit, ganteng-ganteng gaya elit mandi sulit. Jadi di awal ya, jadi Kasarnya begitu. bahasa halusnya. Kondo itu ada kepanjangannya, modal, konsisten dan doa. Oke. Hampir. Dia sebut slang sendiri. Oke, jadi di lirik lagu Cantik Ganteng itu kita tidak hanya menyudutkan cewek, tapi ada balasan juga nih dari cewek ketika jadi si cowok bilang cantik-cantik sama cowok kegenit. Nah, ada balasan juga nih dari cewek kayak gitu. Real terjadi, kayak biasa kan kayak Realitanya ada. real kayak Iya. ya, anak-anak kan kayak sekarang nih, kita punya generasi ini kayak macam lihat di IG nih, lihat cewek nih kayak perempuan ini kalau aslinya tuh terbaik tapi kayak cuman efek saja. Nah, kadang juga cewek juga gitu, laki-laki itu cuman modal gaya tapi tidak ada modal kayak. Ya, jadi kita tuangkan itu jadi satu karya. Rexona saja. Oke, itu cantik ganteng ya. Iya. Oke, next ada lagu apa lagi yang selain cantik ganteng ada lagu apa lagi? Om Jin sih, Om Jin. Om Jin ya. Kalau Om Jin tuh ceritanya tuh absurd juga nih Kak. Jadi itu pas itu kita lagi di Merauke. Yap. Kita lagi jalan-jalan ke 1000 Musamus di Merauke. Salor. Di Salor. Tiba-tiba langsung si Dani ini putar beat. Sudah dari situ langsung Dani sambil ngedance sambil bilang, kayaknya beatnya enak ini. Dari situ langsung muncullah inspirasi bahwa Om Jin. Jadi kita untuk kayak menghayal gitu Kak. Menghayal bahwa Om Jin tuh dia bisa mengabulkan apapun. Cuman setelah sampai ke Jayapura kita olah lagi karena maksudnya terlalu sempit kalau misalkan cuman menghayal saja. Coba kita tuangkan lebih relate lagi dengan kehidupan apa saja sih. Oh gitu. Iya. Jadi memang judulnya Om Jin ya. Om Jin. Oke. Cantik ganteng Om Jin. Nah, pestakan siapa nih? Ayo, pestakan ayo. Pestakan. Maksudnya yang lain juga bicara. Maksudnya jangan. Kalau pestakan ini kan lagu tema ya Kakak. Oke. Jadi itu idenya itu muncul dari
dari bagaimana awal mula Kakak Epo bilang kamu buat album terus saya kasih kamu PR bagaimana kamu karakter harus kuat di dalam album ini. Muncullah akhirnya sama-sama. Tapi untuk masalah beatnya dan lain-lain tuh lebih banyak Dani yang kasih referensi. Oh, berarti kamu spesialis ini ya? Ya. Beat ya? Dia musik produser juga Wah, untuk keren. Reparty. Ya. Wow. Main-main sama kakek Epo. Oke, pestakan. Terus satu lagu lagi apa? Koplanto. Nah, itu Koplanto itu kayaknya siapa yang mau menjelaskan Koplanto? Itu Siapa? makna lagunya apa tuh? Ini kalau ini khusus ini kakek Epo punya ide. Oke, Koplanto. Jadi apa itu pas kita lagi di pantai. Oh, Ya, di tahun pantai? lalu juga tahun lalu. Aduh, Jadi kayaknya di aku tahu. pantai terus tiba-tiba Dani juga yang putar musik terus akhirnya saya coba buat nada chorusnya. Na 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 na. So, ini kayaknya bisa Latin vibes nih. Bikin kayak jadi bayangannya tuh kayak langsung nyanyi-nyanyi 80 70-an yang masih kayak old school sekali gitu. Iya. Gambarannya juga sampai kostum gitu, cuman memang finishing masih di visualisir belum kayak video klip. Jadi akhirnya saya bilang bagaimana kan mengolah lirik menggunakan suku kata yang bulat menyerupai seperti orang Latin khususnya Meksiko lagi nyanyi. Kayak macam kental presente lagi kayak begitu. Tapi itu logat Papua. Bagaimana PR-nya? Kamu selesaikan ini saya kasih nada, Susah kasih nggak? lirik chorus juga, sisanya kami eksekusi. Jadi memang album Pestakan tuh 85% mereka sendiri yang buat, 15%-nya dari ide, tema dan berpikir ke arah marketnya saya bantu kurasi juga. Tapi sisanya bagaimana saya explore dorang nih. Kamu harus berusaha karena kamu dapat gendong untuk sampai ke arah buat lagu, kamu harus eksplorasi kamu kreativitas juga dan akhirnya. Tapi karena memang yang Koplanto nih asa titip dari saya juga nih supaya ada toh. Akhirnya jadilah lagu Koplanto di track nomor 2 album Pestakan. Dan dia yang paling unik sih Kakak. Karena kan di situ kita pakai dialek ala-ala Latin tuh Kak. Maknanya apa tuh lagu itu? Koplanto. Maknanya biar dapat saja dengan musiknya yang seperti itu Kak. Kalau pesan lagunya tuh kayak macam lebih kayak tong sendiri sih laki-laki, khususnya bukan secara general laki-laki semua pukul rata, tapi lebih kayak kita jadi tongkrongan sendiri. Kalau apa lihat muka di kaca juga jangan terlalu mau perempuan semua padahal pantasak kosong, terus jalan juga teramodal, terus apa sih yang keren dari tukang minta-minta perempuan uang kayak begitu. Terus kok sudah tukang mbak minta baru bikin diri kayak bisa dapat semua cewek begitu. Maksudnya apa ini juga sebenarnya sarkas untuk bagaimana kita tidak frontal bicara tentang feminisme, tapi tong pukul kembali ke diri sendiri lagi gitu macam. Ayo dong juga punya nilai, kita juga punya nilai. Jadi jangan harap gampang. Jadi kasarnya tong berdiri sendiri di lagu itu. Oke. Kritik diri sendiri ya. Gitu. Wow, keren banget teman Pro 2 dan yang pasti nanti bakal ada ini masuk mini album ya. Jatuhnya Mas. Di bawah ini EP album sebenarnya tren 10-15 tahun terakhir, jadi extended project. Iya, betul. EP album 4 sampai 6 lagu, 7 sampai 9 tuh biasanya baru mini album. Jadi dia masuknya EP album. EP album. Jadi ya semoga bisa full album tahun depan lah. Amin. Iya, tapi kalau tadi kita dengerin bareng-bareng ya teman-teman Pro 2, lagu itu kan bagus-bagus. Kenapa enggak satu full album aja gitu loh teman-teman dari Reparty? Atau mungkin kayak apa punya visi tersendiri nih buat teman-teman? Ya betul. Kadang-kadang tuh kasih hati mau jantung gitu. Jadi jangan kamu langsung loncat. Kalau penyakit yang saya lihat di lapangan nih adik-adik ini, takutnya bicara terlalu luas ya. Adik-adik saya ini Reparty. Ya. Permasalahan yang menunggu dong adalah star syndrome depan. Oh ya? Ya.
Enggak kok baik-baik ini kok. Jadi star syndrome ini kan macam-macam bentuk. Mungkin nanti ada yang malas datang, merasa harus dipanggil. Terus ada yang merasa satu dunia tahu reparti. Ya. Itu yang akan coba dulu di durasi albumnya agak pendek. Nanti kalau kamu menunjukkan bahwa kamu sudah berhasil mencintai kamu diri sendiri dan akhirnya mencintai hip hop, berarti kamu juga akan dapat porsi lebih juga begitu. Dan saya pasti akan melihat itu. Tapi kalau hanya sekedar datang dan pergi, lebih baik terus datang sudah. Asik. Nah itu yang tadi Tom bilang tuh. Apa tuh? Cara Kakak Epo mendidik, ya kurang lebih seperti begitu kan. Tapi kalian happy nggak dengan Happy Kakak, happy sekali. Happy. Loh, kok mukanya pada biasa aja? kayak menahan. Iya coba dong, Piccolo. Ayo. Ya belajar menerima dengan semua keputusan tuh. Terus peraturan yang ada itu memang harus Macam ini kan. Macam orang Jawa bilang tidak legowo gitu loh. Jujur. kalau dari saya sendiri ternyata dengan teman-teman yang lain. Puah. Kalau saya sendiri satu selalu terima dengan Kakak punya aturan-aturan yang ada tuh. Maksudnya selagi itu baik untuk ke depan, kenapa tidak gitu. Happy kan tidak ya? Happy pasti happy lah. Iya, maksudnya kan ini yang sekarang ini kan 4 lagu. Aduh kayaknya kurang deh. Cuma karena mungkin takut ngomong nggak begitu toh. Jadi gimana coba? Puas kan tidak? Sebetulnya puas nggak sih? Belum Kakak, kalau untuk kita sih belum. Kan 4 lagu saja nih. Iya itu. Ya, belum pastinya belum. Belum, pastinya belum. Tapi kita lagi kembali lagi yang kayak macam Kak Kepo bilang toh. Jangan sampai lewat step. Jadi lebih kalau dibilang tanya happy atau tidak, happy-nya tuh lebih ke bagaimana kita berproses nih Kak. Lebih happy-nya tuh ke arah situ. Bagaimana kita berproses. Bahkan kalau mau dibilang Reparti ini baru dibentuk 1 tahun, tiba-tiba sudah berangkat. Sampai kemarin tuh dibuatkan tour ke luar kota. Wow, keren. Ya, yang ke Merauke itu kan. Nah, itu tour pertama tuh Reparti ke luar kota dan berbentuk 1 hari besoknya sejauh. Iya. Yang luar biasa tuh Reparti sebelum dibentuk sudah ada jobnya. Jadi Reparti tuh sebelum dibentuk sudah ada job dulu. Iya, karena kalian di belakang nama besarnya siapa dulu dong. Iya sih, kita harus terima kasih sama kakak. Kak Kepo, terima kasih. Bisa sih itu Ji. Bisa. Asli. Kadang anak-anak Reparti kadang juga tidak tahu rasa berterima kasih kepada kakak. Oh itu bukan saya yang bilang dia ya? Kayak Betul kakak, betul. Saya juga rasa itu. Mereka cara berterima kasih ke kakak itu bagaimana, yang kakak maunya juga bagaimana. Kakak maksudnya dengan kamu datang disiplin, dengan kamu tepat waktu, itu saja. Saya maksudnya begini. Saya juga kan kita masuk sebagai ke penanggung jawab, saya dengan Randy kan sesi sebagai curhat ya penanggung jawab teman-teman. buat ini adik-adik di bawah tuh. Jadi kakak pun cara meminta terima kasih kepada kakak itu tidak harus dengan kamu kasih kakak uang, kasih kakak ini, kasih, cuma kamu datang tepat waktu, disiplin segala macam, itu saja buat kakak senang sekali. Tapi dorong ini aduh. Ya biasa naik. terjadi itu. keren. Cuman kalau ditanya kembali ke happy-nya tuh dengan teman-teman juga nih Kakak. Jadi kita sambil berproses ada yang kita ngerasakan senang sekali tuh ketika kita kumpul terus proses membuat album, membuat lagu itu tuh lebih ke arah situ sih Kakak. Bagaimana kita berproses di arah-arah entertain lah. Iya. Wow. Berarti untuk latihan dance-nya ataupun koreografinya itu kalian tiap minggu tuh pasti latihan atau gimana? Iya. Ada yang ngajar? Karena kebetulan si Dani ini mantan apa? Dancer. Dancer Ada di mana? basic lah. Di klub mana? Di Genstop Dancer dulu. Tapi tidak banyak juga kayak Kakak Epo kasih koreo juga kan. Kadang tuh Kakak Epo tidak tahu mungkin Kakak Epo juga basicnya dancer. Ya, betul. Yang dengar mungkin tahu masa lalunya Kakak Epo. Jadi Tapi aku nggak pernah lihat dia dancer. Kakak harus lihat. Penasaran dia dancer tuh gimana kayak Epo? Jadi saya shout out itu tahun 2001, 2002 tuh kakak Econ sekarang Sudi Sorong itu guru besar dance juga yang pernah datang di Jayapura dan
Saya juga pernah latihan di beliau. Ya cuman berapa bulan saja, tapi ternyata apa ilmu itu ditinggal dalam pikiran dan bisa dituangkan, tapi tidak dengan gerakan. Jadi ada koreo-koreo juga yang Kak Epo ciptakan tuh untuk kita pakai. Kayak kita punya lagu yang kemarin keluar single itu OTW tuh. Nah, koreanya tuh dari Kak Epo. Wow, keren. Dan ini pasti next pasti akan ada musik videonya juga kan untuk 4 lagu ini ya. Yes. Nah, itu kapan tuh? Kita nunggu nih. Pokoknya berarti harus teman-teman yang lagi dengar pokoknya harus pantau kita terus. Iya. Media sosialnya di mana tuh media sosialnya? Teman-teman bisa lihat kita punya media sosial Instagram Reparty. Ada juga Room for Horror Production. Terus kalau di YouTube kita punya ada Room for Horror Production YouTube channel. Kemarin tuh aku sempat lihat di postingannya Kakak Epo itu di pesawat, garasi pesawat ya Kak Epo ya? Hanggar, tepatnya ya. hanggar. Nah itu lagi Hanggar ama. Lagi ngapain? Itu proses musik videonya atau? Yes. Ya, proses syuting untuk musik video OTW. Wow, keren banget Kak Epo. Caranya gimana tuh bisa sampai di garasi pesawat? Kita masuk bandara aja harus pakai KTP ya. Ini udah masuk garasi pesawat. Rep aja. Tidak. Puji Tuhan tuh ada Bapak Ade. Bapak Ade itu adiknya Bapak yang kerja di situ dan sebenarnya komunikasi dengan pihak AMA itu untuk gunakan hanggar pesawat itu sudah sejak tahun 2019. Oke. Untuk saya punya video klip sebenarnya. Oke. Tapi karena saking suka memproduksi orang, akhirnya saya jarang lihat diri sendiri dalam berkarya. Tapi itu saya nikmati. Ternyata saya pikir, wih, kalau apa namanya Power Rangers ini dekat nih dengan hanggar pesawat juga keren nih kalau ada pesawat-pesawat. Akhirnya komen sama teman yang sutradara Tia Nadi, dia juga excited, wah bisa dapat akses kamu. Saya bilang itu pernah ada komunikasi, jadi akhirnya tidak ribet-ribet, kita didukung juga, jadi mereka juga masuk dalam kita anggap sponsor juga, yaitu memberikan full akses di Ebron sampai kita bisa tempat yang untuk take off pesawat AMA tuh kita bikin video situ. Jadi syarat juga buat Direktur AMA dan tim sudah support pergerakan musisi lokal juga sebenarnya luar biasa. Apa perusahaan misi yang punya gaya mendukung, cara mereka mendukung musik itu dengan cara seperti itu. Terima kasih. Oke, nah ini kan lagi gencar-gencarnya Reparty ini ya. Kalau Kakak Epo sendiri kapan nih untuk next album kah? Kayaknya udah lagi jenuh atau lagi bosan atau gimana? Iya, bisa dibilang begitu sih kakak. Saya kayak apa ya, saya lihat musik rap yang sekarang nih bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua. Biru ketawa kok kayak ngejek gitu ya? Saking bagusnya sampai saya bingung mau bikin yang lebih bagus tuh bagaimana. Nah, jadi saya suka bikin yang beda sebenarnya sih kakak. Jadi saya lagi coba eksperimen untuk bikin bagaimana tetap hip hop, tidak ada yang berubah tapi ada sentuhan-sentuhan kultur Biak, karena saya orang dari Biak. Sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, tapi saya pikir diperbanyak karena pesan-pesan budaya Papua. Mungkin hari ini saya bergerak untuk hip hop dan tradisi dari Biak yang dicampur, dikolaborasikan. Dan juga ada teman-teman rapper yang sebelumnya yang sama-sama dari Biak seperti Ambi Napi Bocor di Manokwari, ada Uka Maran di Sorong. Nah, ini juga menurut saya rapper-rapper yang hebat-hebat juga di Papua. Tapi saya berpikir untuk coba buat sesuatu yang saya sebut dengan trap atau traditional rap Papua. Nah, ini sekarang lagi dikaji-kaji nih seperti apa, tapi kalau dibilang jenuh juga sebenarnya jenuh sih. Jenuh kayak macam, aduh kayaknya, apalagi saya bawa anak yang JC, ya, yang pertama juga naik panggung juga sekarang. Jadi saya sampai pikir kayaknya gue yang lanjut sudah ya, kayaknya bapak mundur di belakang layar. Cuman banyak teman-teman juga yang DM, kakak kapan lagu baru? Itu saya pikir aduh apa dong, ini selalu ada, dan sepertinya saya tidak berpikir lagi tentang lagu ini mau views-nya berapa apa, tapi tetap berkarya dan tetap produksi lagu untuk mereka yang masih menantikan saya berkarya. Jadi
Mungkin 2025 saya tampil sebagai pembawa pesan saja, tapi tidak seperti yang mengharapkan lagu harus pecah atau tidak. Ya kita punya generasi yang bisa dipercayakan lah seperti begitu. Soalnya kemarin tuh kita sempat kan di Pro 2 tuh ada program sepakat ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kita sempat nanya tuh perihal lagu-lagu hip hop untuk di telinga pendengar tuh kebanyakan banyak banget yang approve sama lagu-lagunya Kak Epo. Karena dari orang yang agak susah untuk mendengarkan musik rap ya, hip hop begitu kan mungkin dengan lirik-liriknya yang begitu keras begitu kan agak susah diterima oleh mungkin pendengar-pendengar yang sebenarnya nggak dengerin musik-musik hip hop, tapi ada lagu-lagu yang dari Kakak Epo punya lagu-lagu itu bisa diterima oleh pendengar-pendengar yang ada di Kota Jayapura yang sebenarnya mereka bukan pendengar hip hop begitu Kak Epo. Makanya ini nitip aja sih pertanyaan kapan nih mengeluarkan lagu baru begitu, karena memang lagu-lagu dari Kakak Epo ini bisa diterima sama orang-orang yang mendengar lagu selain hip hop ini mereka masuk nih gitu. Oh ternyata bukan pendengar hip hop ya? Bukan pendengar hip hop. Tapi bertanya dan mereka suka gitu. Karena memang ada lirik cintanya, terus bisa pakai goyang juga, bisa pakai di segala situasi lah gitu. Bawa mobil enak nih masih dengar hip hop nih dengan lirik-lirik yang bisa diterima lah untuk bukan pendengar musik rap ataupun hip hop begitu. Oke, terima kasih. Itu kayaknya referensi juga. Iya. Siap, puji Tuhan untuk seniman tidak pernah ada kata pensiun kecuali Tuhan panggil. Ya karya tetap akan keluar selama Tuhan kasih kesehatan dan hikmat pastinya. Jadi ditunggu aja ya. Februari coming soon. Berarti berkaitan dengan Valentine ya. Ya. Jangan sih, jangan rip tanggal di situ sih. Oke. Dia bisa tabrakan makna di situ. Dan kan Kakak Epo juga kan ada ini ya, album Natal ya. Nah itu sangat diterima sekali. Waktu Natal di Pro 2 aja kita selalu memutarkan lagu-lagunya Kakak Epo dan ternyata lagu rohani versi Natal versi rap untuk ini enak ya begitu. Karena kan launchingnya di Pro 2 tuh. Itu udah lama banget itu. Iya 2019 kapan format album fisik DVD. Iya. Terus harusnya tuh yang album kedua Jayapura kemarin yang kaset tape tuh kan harusnya mau main ke RRI, cuman waktu itu ada pokoknya ada kegiatan jadi belum sempat, tapi ya album Natal tuh memang kerja cepat, tapi syukurnya ada platform seperti Pro 2 ini kayaknya sering main sini dari zaman masih Dexa Crew saja 2 kali, lama sekali. Dari zaman Epo belum menikah dan masih cungkring banget badannya, masih kurus banget. Aku kaget loh dia udah gemoy. Waktu masih ini Lieutenant Taksi. Tapi Pro 2 nih suka rumah lah, jadi makanya saya bilang teman-teman anak hip hop promo album di radio tuh dia vibes beda, keren gitu. Jadi ya mungkin tidak album tapi mungkin bulan depan mungkin single. Ditunggu yang pasti ya. Reparty tuh punya ada nama ini ya, fans clubnya nggak? Reparty Mania gitu kan. Oh lagi cari ya? Ya lagi cari. Lagi cari. Reputri mungkin ya. Masa cuma Putri aja baru Putra? Reputra. Oh benar kalau Putri, kalau untuk yang cewek Reputri, kalau untuk cowok Reputra. Bisa. Itu bagus tuh. Kalau dia kedua-duanya bagaimana? Iya kan biasa kan ada. Nah, itu jadi di sini sih. Oke. Iya. Nah ini ada yang tanya juga Kak Epo ini yang lagi denger Pro 2 sekarang nih ya. Buat Kak Epo tolong bikin lagu tentang PSBS Biak. Jangan bikin lagu soal Persipura saya tapi PSBS Biak juga. Aduh. Karena mungkin soalnya tadi sempat ngomong kalau mau bikin yang ada unsur-unsur karena saya dari Biak jadi saya mau bikin ada unsur budaya Biak. Tapi dong ada cari di lagu-lagu yang di TikTok ini ternyata ada Epo de Fenomeno tapi lagunya Persipura. Iya soalnya saya apa ya kalau tim bola saya AC Milan terus Persipura tuh dari dalam saya rumah teman-teman. Sabtet itu mantan manajer Persipura, ketua Panpel di Liga Danhil dulu, terus pernah jadi ketua umum, pernah jadi Pengda PSSI Papua dan itu Persipura.
Oh makanya waktu itu ada lagu Persipura itu. Ya, Persipura tuh representasi dari dalam rumah. Waktu Liga Kansas atau Liga Downhill tuh itu Liga Pro yang saya duduk di bench pemain pada saat habis jeda babak pertama tuh kita main tendang penalti dalam lapangan Mandala. Nah, jadi saya belum punya alasan untuk bikin lagu tentang PSBS Biak. Kenapa kan Biak juga. Tapi apa ya, saya bingung mau tulisnya lirik gitu maksudnya. Oke. Juara Liga Pro juga kan belum toh, maksudnya iya. yang Oke. Liga 1 toh belum. Jadi Liga 2 lah nanti tuh bikin PSBS juara Liga 2 begitu bisa. Oke. Tapi ya kalau saya sih tong bisa mencintai tong kampung Biak dengan tong bicara masing-masing sih harus bikin lagu tentang PSBS Biak juga. Iya. Gitu. Berarti di hati nih apa Persipura atau PSBS? Persipura merah hitam. Oke. Ya. Jadi kamu dengar ya ini laki-laki napi yang mencintai Persipura. Iya. Komprov ya bilangnya ya. Fans clubnya? Biak, kalau Biak tuh bahasanya komprov tuh apa cowok ya untuk cowok ya? Oh tidak, Komprov itu gurita. Gurita kan? Kalau laki-laki Biak yang masih muda tuh dipanggil kabor. Napi kan? Oke, kalau cewek bilangnya apa kalau cewek bahasa Biak? Insos. Oh insos. Laki-laki kabor. Oke kabor. Kalau dai kan dari Serui ya? Iya dari teman-teman dari Yapen, saudara-saudara dari Yapen. Ini ada dai satu juga. Mana dai? Oh ada dai. Oke. Wow, keren banget obrolan kita. Jadi buat teman Pro 2 bisa langsung mendengarkan aja lagu-lagu yang keren banget dari Reparty ya. Ada 4 lagu yang pasti bisa di request juga di Pro 2 Jayapura. Boleh. Jadi kalau mau ngundang mereka boleh juga nanti bisa Boleh, menghubungi di nanti media bisa, sosial. Ya, media sosial. Media sosialnya nanti bisa disesuaikan dengan acaranya apa tinggal ini ya. Nego harga begitu ya. Boleh. Nego harga. Next bakal mau kemana lagi nih kalian? Mungkin ada kegiatan apa lagi untuk Kalau 2025? untuk saat ini kayaknya kita fokusnya untuk Reparty kita fokus promo album kakak. Oke. Karena jangkanya masih panjang nih. Baru lepas kemarin tanggal 18. Kayaknya kita akan promo mati-matian sampai habis bulan. Habis Januari ya? Oke. Nanti ada itu lagi nggak Papua Baribut lagi nggak di tahun 2025? Papua Baribut 2025 coming soon. Oke. Mungkin formatnya kita angkat jadi format festival. Iya itu. Dan pastinya kita RRI bisa gabung. Bisa banget. Khususnya Pro 2. Soalnya kayak Po kemarin disuruh ke sini dia sibuk guys. Jadi begitu. Jadi mau gimana lagi coba. Siap. Jadi ditunggu album barunya, single baru mungkin dari Kakak Epo The Fenomeno ya. Karena banyak banget yang menantikan lagu-lagunya Kakak Epo. Dan untuk Reparty mungkin kalian pengen silakan. Pengen harapannya seperti apa nanti untuk Reparty ini? Kalau kita sih lebih ke teman-teman yang mendengarkan mungkin ada referensi yang kita bisa tuangkan dalam single atau album kita ke depan. Teman-teman bisa hubungi kita di sosial media kita. Teman-teman boleh request kita pun lagu, jangan bosan-bosan untuk dengar lagu dari Reparty. Dan kalau pribadi harapan ke depannya semoga Reparty ini bisa tembus pasar entertain sampai ke luar negeri lah kakak. Amin. Oke. Rangers yang lain? Rangers hijau. Oh Rangers. Merah. Ocong, teman-teman harus tahu bahasa ocong. Kalau gitu. untuk harapan ke depan Reparty, puji Tuhan semoga tung semua sehat-sehat dan umur panjang supaya tung terus berkarya sama-sama. Itu yang penting. Amin. Oke. Pinky. Piccolo. Ya harapan ke depan mungkin tong bisa lebih dari hari ini ke depan terus. Oke. Ya mungkin untuk tim ya mungkin tong bisa lebih Solid. ya solid terus belajar tepat waktu terus ikut aturan yang ada. Sama pakai deodoran ya. Ya dari hal-hal kecil ini kan biar tong bisa ke depan lebih besar lagi itu. Oke. Kakak Epo Said. Bukan Said. Kuning. Harapannya kayaknya tadi semua sudah bicara kok.
Cukup, tadi kayaknya kakak dong semua bicara. Iya. Sudah mewakili ya. Jadi jangan bosan-bosan dengan reparty karena kalau reparty nih tong tuh tiap saat ada saja hal yang bisa bikin tong tertawa. Contoh kayak tadi kayak itu. Iya. Biarpun dapat marah atau ada apapun itu pasti tong tertawa saja. Pasti ada hal. Jadi dapat marah semua kayak tegang sekali nih tiba-tiba ada saja hal lucu yang bisa bikin tong tertawa. Tiap hari ada saja hal. Jadi jangan bosan-bosan dengan reparty. Gitu. Iya. Energi itu yang bisa dibagikan. Iya, betul. benar. Betul. Ya mungkin itu saja. Semua itu kan berawal dari kenyamanan dulu ya. Iya. Bisa. Dan mungkin terakhir buat Kak Epo nih, harapan Kak Epo terhadap adik-adik yang sekarang nih keren sekali untuk repartinya sendiri seperti apa? Ini juga kita mau dengar dari reparti juga kita mau dengar dari kakak. Itu yang tadi saya bilang, tumpu musuh terbesar adalah diri sendiri ketika star syndrome yang nanti tong di proses-proses tumpu langkah berkarya. Jadi jangan berhenti untuk belajar, jangan pernah merasa lebih besar daripada siapapun karena bukan bicara dan belajar dari orang lain sih. Saya belajar dari diri sendiri. Iya. Pernah berpikir dan merasakan hal itu dan akhirnya Tuhan tegur. Jadi menurut saya adalah perjalanan proses berkarya adalah waktu belajar sampai kapanpun. Jadi seorang seniman dia harus tetap belajar. Dia harus tetap di tahap belajar karena apalagi hip hop yang tadi saya bilang kalau tong menambah perpustakaan wawasan, saya pikir kita akan menyanyi tentang itu aja, membahas tentang itu aja dan pesannya cuma situ-situ aja. Jadi berbeda bukan berarti kurang dari yang lain. Jadi mungkin dengan aturan yang saya buat di manajemen, saya pikir outputnya hanya satu. Kita berkarya dan bekerja dengan attitude yang baik dan profesional. Karena kita tidak bisa pakai cara berpikir bahwa bikin aja dulu besok nanti tong rubah, bikin aja dulu besok tong rubah. Kalau bisa berubah menjadi baik, saya pikir bekerja dengan profesional di musik, saya pikir itu trigger bagus untuk lapangan kerja dan membuka ekosistem ekonomi kreatif yang lebih jelas di Kota Jayapura, khususnya Provinsi Papua lagi begitu. Jadi merendalah di atas ketinggian Gunung Siklop. Yes. Oke, nanti untuk kalau misalnya maju jadi anggota dewan ataupun jadi gubernur, saya akan coblos. Ya. Masa kamu tercoblos kalau jadi gubernur calon Wali Kota Jayapura 2029. Amin. Tapi tambah P di belakang Wali Kota Jayapura. Astagfirullahaladzim. Kita rapkan Jayapura. Oke, thank you banget buat reparty yang sudah hadir di Pro 2 Jayapura. Buat Kak Epo juga, thank you. Makasih teman-teman Pro 2. Jangan lupa nanti bisa request lagunya reparty di Pro 2 Jayapura ya teman Pro 2, request lagu sebanyak-banyaknya. Yes. Gitu. Setiap hari juga boleh ya. Pestakan. Pestakan, kecuali pas kalau siaran gereja jangan ya, abis Ya, tunggu siaran gereja dulu. Oke, thank you banget buat Kak Epo ya. Oke. Salam buat Mumu, JC, Nanji Yosep, Alflo yang lagi dengar lagi radio dengar. di mobil sekarang. Wow. Yang pertama usia berapa, Kak? Yang pertama Namanya siapa? 8 tahun. 8 tahun namanya? JC, Jayapura JC. City. Oh. Karena dia lahir 7 Maret satu tanggal dengan Kota Jayapura. JC, Ya. aku pikir itu rapper yang Ya, memang proyeksinya ke situ. tapi kalau dikulik sedikit, oh Jayapura Jadi City, biar kalau ya. puji Tuhan Amin nyanyi terus pakai nama-nama buatan langsung pakai nama yang di akte Oke. kelahiran aja begitu. Berarti nggak pakai AKA gitu nggak Ya, pakai? langsung Oke, pakai JC aja. langsung. Kalau yang kedua, Yang kedua Insos cewek namanya Lena. Itu 6 tahun. 6 tahun. Sekarang TK, terus yang terakhir itu namanya Rhyme. Rhyme. Ya, namanya Rhyme itu cowok. Sekarang 4 tahun. Oke, mamahnya namanya siapa? Biasa kita panggil di Rumfararur dalam rumah kita panggil Mumu aja. Mumu. Ya. Imut sekali ya Mumu. Itu lagi. Cucu. Mumu cucu ya. Tentunya tanpa ada keluarga pasti Kak Epo nggak akan kayak gini. Jadi ya thank you banget buat keluarga tercinta gitu ya. Ya, Oke. keluarga tercinta, I love you. Pacar kalian nggak ada yang mau salam? Yang lain juga lagi monitor di rumah. Iya. Tadi ada Nanji Yosep, ada Alflo. Iya, oke. Nggak mau salam-salam lagi buat teman-teman dari Reparty yang spesial kan tadi Kak Epo udah kasih salam spesial buat ketiga anaknya dan istri tercinta Kakak Mumu. Sama juga sih kakak, palingan salam buat istri tercinta sama kedua putri, saya punya anak.
Wow. Ada Blessing sama Marsi. Yang lain Saya juga buat istri tercinta Iya. dan Kamu semua sulit anak ini, kan? tercinta. Saya dengan Alessia, Dani. I love you. Oke. Orang mau apa guys? Kalau saya selamat sore buat Sap Mama dan Hap Nene yang ada dengar radio di rumah Hawaii Sentani. Buah-buah nih jomblo dia. Kalau saya mau salam syadab buat teman-teman di kompleks yang hari ini dengar Pro 2. radio Pro 2. Piccolo. Debat kenal Piccolo guys. Iya muter dulu. Oke. Piccolo salam spesial buat Warga Konya. Yo, untuk PBB pada bulan bersatu. Ya, salam untuk sapu pakai orang lagu tua. dong, pakai lagu dong. Kamu suaranya udah bagus banget pakai lagu. Coba ditutup dengan lagu dari Piccolo. Yo, sekarang tong ada di RRI Pro 2. Mungkin sekarang juga sama salam untuk sapu orang tua. Yo. Ada di rumah keluarga saudara. Yo, Mungkin yo, sekarang tong yang dengar ini bukan saudara. Ya, yo. Bye. thank you.